Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvina Maharani dari Program Studi Sastra Indonesia akan mempresentasikan hasil kerja artikel ilmiah saya yang berjudul Pengaruh Linguistik pada Suku Jawa dan Madura di Kabupaten Jember. Pertama, perkenankan saya untuk menampilkan artikel tersebut. Dalam presentasi kali ini akan ada 3 bagian. Bagian yang pertama adalah pendahuluan. Pendahuluan berisi tentang latar belakang artikel ini dibentuk. Maka bagian pendahuluan tersebut yang mengenai latar belakang ditujukan pada paragraf pertama. Selanjutnya adalah fakta umum. Fakta umum dalam hal ini adalah mengenai linguistik yang dibahas secara umum, mulai dari pembahasan secara pengertian dan lain sebagainya ditujukan pada paragraf kedua. Dan selanjutnya adalah fakta khusus. Fakta khusus yang memfokuskan pada bahasa daerah, terutama bahasa Jawa dan bahasa Madura yang terjadi di Kabupaten Jember dan ditujukan pada paragraf 4 dan 5. Selanjutnya adalah artikel rujukan. Artikel rujukan ditujukan pada paragraf 3 dan 6 yang berguna untuk mendukung artikel saya. Selanjutnya adalah tujuan penelitian. Tujuan penelitian tersebut berada pada paragraf 7. Tak hanya itu, pada paragraf 7 juga terdapat rumusan masalah, serta paragraf 8 yang berisi manfaat dan keunggulan dari artikel saya. Bagian yang kedua adalah pembahasan. Pembahasan sendiri di sini berfungsi sebagai isi. Yang pertama, pembahasan mengenai rumusan masalah nomor 1 yang berbunyi bagaimana kedudukan bahasa dalam kajian linguistik. Hal tersebut telah dijawab pada paragraf terakhir pada bagian subbab 1 yang berbunyi, oleh karena itu, kedudukan bahasa dalam sebuah linguistik adalah sebagai sosok bahasa. Sosok bahasa di sini berperan sebagai sebuah objek kajian linguistik. Selanjutnya adalah pembahasan nomor 2 mengenai rumusan masalah yang kedua, yaitu apa perbedaan yang terbentuk dalam bahasa Jawa dan Madura akibat dari adanya pengaruh linguistik. Ternyata perbedaan yang terjadi dalam bahasa Jawa dan Madura tersebut terjadi dalam 3 hal. Yang pertama adalah fonetis, yang kedua adalah leksikon, dan yang ketiga adalah kosakata. Dapat dilihat pada bagian yang pertama, fonetis. Fonetis sendiri merupakan satuan terkecil dalam sebuah bahasa, sehingga pada bahasa Jawa dan Madura terdapat sebuah perbedaan. Contohnya saja dalam makna kata dada. Dalam bahasa Jawa yang terjadi dalam masyarakat Kabupaten Jember adalah dodo, dan bahasa Madura yang terbentuk dalam masyarakat Jember adalah dede. Maka fonetis yang terbentuk adalah O menjadi E. Selanjutnya adalah leksikon. Leksikon sendiri pada bahasa Jawa dan Madura sangatlah berbeda, mulai dari kelas kata dan penggunaan kata ganti orang. Dan yang terakhir adalah kosakata. Kosakata dalam bahasa Jawa dan Madura sangatlah berbeda. Hal tersebut dapat dilihat pada contoh mata. Dalam penggunaan bahasa Jawa yang dilakukan oleh masyarakat Jember, terdapat 2 kosakata yakni meripat dan moto, sedangkan pada bahasa Madura yang digunakan oleh masyarakat Jember adalah mata. Hanya ada 1 kata dalam kosakatanya. Dan bagian yang terakhir adalah bagian penutup. Bagian penutup dari artikel ini adalah kesimpulan. Bagian kesimpulan berisi seluruh hasil penelitian yang dapat Anda semua saksikan. Dari kesimpulan artikel saya, dapat disimpulkan bahwa kedudukan bahasa dalam linguistik sebagai objek kajian. Tak hanya itu, perubahan pun juga dapat ditemukan dalam sebuah fonetis, leksikon, dan kosakata dalam sebuah bahasa daerah. Oleh karena itu, tak heran jika bahasa sangatlah unik dan beragam. Cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.